PPLM, tolong siapkan kelasnya. Selamat pagi anak-anak, beserta Bang Udo selaku dosen pembimbing PPLSP dari Departemen Pendidikan Musik, dan Ibu Rika selaku guru pamong mata pelajaran seni budaya di Seman 5 Cimahi ini. Pada kesempatan hari ini, Bang Udo dan Ibu Rika akan menilai ujian PPLSP saya. Jadi, Ibu mohon kepada kalian untuk tetap kondusif selama pelajaran ini berlangsung, agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Sebelum masuk pada pelajaran kita hari ini di bab 8, Ibu ingin bertanya dulu pada kalian. Nah, sebelumnya ada yang pernah nonton pertunjukan musik barat? Pasti dari kalian ada yang pernah menonton pertunjukan musik barat. Ayo buku paketnya dikeluarkan dan buka bab 8. Pada hari ini kita akan belajar untuk menganalisis hasil pertunjukan musik barat. Dari menjelaskan macam-macam jenis tulisannya, sampai mengidentifikasi sistematika penulisan untuk berbagai keperluan. Sekarang kita akan belajar untuk menjadi seorang kritikus yang baik melalui materi di PowerPoint berikut ini. Untuk apa sih kita menulis tentang musik? Yang pertama, kita menulis ini untuk memahami karya musik sebaik pertunjukannya. Yang kedua, kita akan mendapat sesuatu yang bermakna dari musik, jika paham bagaimana musik itu bekerja dan dari mana datangnya. Yang ketiga, untuk menginterpretasi, kita tidak hanya menggali lebih dalam tentang pertunjukan musik ini, tetapi juga melihat lebih jauh dan luas daripada pertunjukan musik itu sendiri. Yang keempat, sebagai apresiator dan kritikus, kita harus memahami musik dari berbagai perspektif. Yang terakhir, semua itu ditulis untuk memberikan informasi atau ide-ide, dan melalui tulisan ini harus mengajak publik agar mampu mendengar, meningkatkan pemahaman, dan kesenangan terhadap musik ini sendiri. Karya tulis tentang musik barat ini ada 4 macam. Yang pertama akan saya jelaskan tulisan untuk pendidik dan pembelajaran musik dulu. Karya tulis pendidik dapat diartikan sebagai tulisan mengenai pembelajaran musik. Misalnya, terdapat tulisan mengenai teknik bermain gitar, teknik bernyanyi, teknik bermain piano, teknik bermain biola, teknik bermain djembe, dan teknik bermain yang lainnya. Begitu pula tulisan tentang unsur-unsur seni musik, tentang harmoni, tentang tempo, tentang dinamikanya, dan sebagainya. Atau yang bisa disebut juga yang merupakan tulisan teoritis tentang seni musik. Di sini ada sistematika tulisan tentang seni musik untuk tujuan pendidik dan pembelajaran musik. Yang pertama ada definisinya. Yang kedua ada unsur-unsur seni musiknya. Yang ketiga ada alat dan sarana seni musik. Yang keempat ada penyajian seni musiknya. Selanjutnya ada tulisan untuk sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah musik diartikan sebagai pengetahuan yang mencakupi uraian deskriptif tentang musik dalam masyarakat, riwayat senimannya, riwayat pendidikan musiknya, sejarah notasi, kritik, perbandingan gaya, dan perkembangan musiknya. Tulisan sejarah musik juga memuat peristiwa pengaruh dan mempengaruhi antara seni musik dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Untuk contohnya, siswa dapat melihat pada buku paket halaman 58-59. Yang selanjutnya ada tulisan jurnalisme musik. Tulisan jurnalisme musik adalah tulisan yang berisi ulasan seni musik, khususnya pertunjukan musik atau peristiwa musik yang lainnya. Sebagaimana tulisan jurnalisme pada umumnya, tulisan jurnalisme musik juga dimaksudkan untuk penyampaian informasi pada khalayak tentang suatu berita. Ada prinsip-prinsip tulisan jurnalisme musik.
Nah, di sini tulisan jurnalisme musik sama pada umumnya, sama tulisan jurnalisme yang lainnya. Tulisan jurnalisme musik harus aktual dan faktual, bukan fiktif. Tulisannya juga harus objektif, dengan gaya deduktif atau piramida terbalik. Dan tulisan ini harus memuat 5W plus 1H. Di sini ada dua jenis tulisan jurnalisme, yakni yang pertama, resensi. Resensi adalah tulisan yang berisi ulasan karya seni musik yang siap dilepas ke masyarakat. Biasanya berisi pertimbangan tentang perlunya masyarakat menikmati karya seni musik, tetapi berbeda dengan kritik. Resensi lebih pada melontarkan ajakan pada halayak untuk menikmati karya seni musik tersebut. Ada langkah-langkah resensi. Yang pertama, pahami dasar-dasar teori musik sebagai landasan pemberian pertimbangan. Yang kedua, mengamati dan mempelajari karya seni musik yang akan diresensi. Yang ketiga, temukan keunggulan dan kelemahan dari karya musik tersebut berdasarkan kajian teori musik. Yang keempat, berikan pertimbangan pada halayak. Yang kelima, susunan tulisan resensi dengan sistematika. Yang pertama ada identitas karya seni, seperti penciptanya, penyajinya, genrenya apa, dan tahun rilisnya kapan. Yang kedua ada deskripsi singkat tentang karya seni musiknya tersebut. Penciptanya siapa, penyajinya siapa, dan garapan musiknya apa. Yang ketiga ada pertimbangan bagi halayak. Kenapa sih halayak itu harus menikmati karya tersebut? Yang keempat ada simpulan berupa rekomendasi pada halayak untuk menikmati karya seni musik tersebut. Nah, yang kedua, di sini tulisan jurnalismenya ada review. Review adalah tulisan jurnalisme yang berisi ulasan tentang unsur-unsur seni musik penciptanya, penyajian garapan, dan penampilannya. Biasanya disajikan setelah sebuah pagelaran musik itu dilaksanakan. Selanjutnya ada tulisan tentang kritik musik. Nah, di sini ada pengertian, tujuan, dan fungsi. Terus ada pemanfaatannya buat apa, dan penyajiannya. Yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsinya dulu. Istilah kritik dalam bahasa Inggris kritik, yang berarti dari kata kritikos yang berarti able to discuss. Kata kritikos dapat dikaitkan dengan bahasa Yunani, yaitu krenein, yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan. Kritik merupakan penilaian terhadap kenyataan yang kita hadapi dalam sorotan norma, disebutkan oleh Kwan tahun 1975. Dalam pengertian itu, berarti di dalam kritik harus ada norma-norma tertentu yang berfungsi sebagai dasar penilaian atau pembahasan terhadap sesuatu yang kita hadapi. Dengan persyaratan normatif semacam itu, maka sesungguhnya istilah kritik dikaitkan dengan istilah kriteria sebagai ukuran penilaian. Artinya, kritik harus berdasarkan dari kriteria tertentu. Objek yang dikritik dalam musik tentu saja karya musik yang sedang dicermati. Karya musik itu pada umumnya memiliki gagasan, keindahan, dan bunyi atau pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Oleh karena itu, di dalam karya tersebut ada orang yang menciptakan
maka gagasan dari penciptanya adalah yang paling utama untuk dianalisis. Agar sampai ke pendengarnya, karya musik memerlukan penyaji. Penyaji ini juga dapat memperhatikan dalam kritik musik, atau yang diperhatikan dalam kritik musik. Bagaimana penyaji membawakan karya musik pada pendengar? Sudah sesuaikah dengan jiwa musik dari penciptanya? Nah, di sini hubungan timbal balik berupa pemahaman antara pencipta, penyaji musik, dan pendengar dapat terjembatani. Kegiatan kritik hendaknya melibatkan metode penelitian dan evaluasi yang bisa menjadi dasar bagi seseorang untuk mengkritik dalam upaya meningkatkan karya seni ke jenjang yang lebih tinggi. Seorang kritikus hendaknya mampu menyajikan suatu nilai mengenai karya seni yang ditulisnya, mampu menjelaskan atau menyampaikan kelebihan dan kekurangan, serta membandingkannya dengan karya seni musik yang lainnya. Dengan sasaran penilaian kualitas dan manfaat bagi isi suatu karya seni, maka kehebatan yang khas bisa dihargai. Kritik seni ini berfungsi untuk memperluas wawasan bagi seniman kritik tampil sebagai cambuk kreativitas. Melalui persyaratan tersebut, jelaslah bagi kita bahwa kritik memiliki dampak yang baik bagi perkembangan musik itu sendiri dan bagi masyarakatnya. Jadi, ada hubungan yang erat suatu kritik musik dengan orang-orang yang terlibat dalam dunia keindahan musik itu. Selanjutnya, pemanfaatan. Kritik seni musik disusun atas pemikiran untuk menjembatani interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi penciptaan, penyajian, dan penikmatan karya seni musik tersebut. Nah, ditinjau dari jenis pemanfaatannya, kritik musik ada 3. Yang pertama ada kritik jurnalistik. Kritik jurnalistik ini merupakan kritik yang disusun untuk kepentingan pemberitaan. Biasanya bersifat informatif. Kritik ini menonjolkan keaktualan, sehingga biasanya berisi ulasan singkat. Yang kedua ada kritik pedagogik. Kritik pedagogik bertujuan untuk pengajaran kesenian dalam lembaga pendidikan. Tujuan kritik ini adalah untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa. Hal ini dilakukan dalam proses pembelajaran dan pengajaran dengan objek kajian adalah karya siswanya sendiri. Dengan kritik ini, pembelajar semakin meningkatkan kualitas karyanya. Yang ketiga ada kritik ilmiah. Kritik ilmiah biasanya dilakukan oleh kalangan akademisi dengan metodologi penelitian ilmiah, dilakukan dengan pengkajian secara luas, mendalam, dan sistematis, baik dalam menganalisis maupun membandingkan kualitas dan karakter musikalnya dengan karya seniman lain atau karya lain dari seniman yang sama. Kritik ilmiah harus dipertanggungjawabkan secara akademis dan estetis. Nah, di sini ada kualitas dan karakter musikal yang sangat mempengaruhi dan ditentukan oleh cara penggunaan, pemanfaatan, serta sistem pengolahan elemen-elemen. Nah, di sini ada beberapa elemen. Yang pertama ada organ atau alat. Organ ini, kalau dalam musik, tidak terbatas pada organ-organ konvensional yang dikenal, tetapi apa saja yang digunakan dalam rangka mengeluarkan bunyi. Alat atau instrumen atau media yang digunakan sebagai sumber bunyi. Nah, itu organ atau alat. Yang kedua ada ritme. Ritme ini adalah interaksi durasi atau nilai waktu dari setiap bunyi, termasuk dalam hal ini durasi antara bunyi dengan saat diam.
Yang ketiga ada tempo. Tempo adalah kecepatan bergerak. Dalam hal ini berhubungan dengan nilai nada atau lamanya waktu bunyi, termasuk lamanya waktu diam berlangsung. Tempo juga berarti kecepatan atau lamanya suatu musik berlangsung. Yang keempat ada bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang didengar yang keluar dari salah satu atau lebih organ yang digetarkan. Bunyi yang dimaksud baik yang bersifat nada maupun non-nada, baik bersifat frekuensif maupun amplitudis. Yang selanjutnya ada style. Style dalam musik adalah gaya dari satu atau lebih bunyi yang termasuk karakter atau sifat bunyi tersebut. Nah, ini bisa dari hasil kombinasi beberapa bunyi. Dalam hal ini, banyak yang dipengaruhi oleh teknik membunyikannya. Hal ini juga sangat berhubungan dengan dinamika. Selanjutnya ada teknik. Teknik adalah cara mengekspresikan sebuah bunyi. Hal ini sangat terkait dengan dinamika dan style. Selanjutnya ada dinamika. Dinamika sebenarnya atau pada hakikatnya adalah segala hal yang dibuat untuk memberi jiwa pada suatu bunyi. Namun kenyataannya secara umum pengertian dinamika lebih banyak diasosiasikan pada kuat lemahnya atau keras lembutnya suatu bunyi. Yang termasuk dalam objek penelitian elemen ini adalah beberapa hal yang menyangkut volume atau dinamika proses, tetapi juga dinamika register termasuk ekspresi-ekspresi lain yang dengan jelas memberikan bentuk atau karakter pada bunyi. Selanjutnya ada interval. Interval adalah jarak antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk interval antar bunyi vertikal maupun antar bunyi secara horizontal. Selanjutnya ada aksentuasi. Aksentuasi adalah penekanan. Nah, penekanan ini memiliki kaitan dengan intensitas bahkan kualitas dari suatu bunyi termasuk style, dinamika, teknik, dan ritme. Selanjutnya ada harmoni. Harmoni adalah keselarasan yang timbul akibat interaksi bunyi-bunyi termasuk antara bunyi dengan yang bukan bunyi. Biasanya kriteria keselarasan tergantung dari sistem yang digunakan dan konsep musik apa yang dibuat. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur ini adalah interaksi gerakan-gerakan bunyi yang secara fisik dapat dilihat dalam interaksi melodi atau bunyi musikal. Dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk fisiknya sebuah harmoni. Selanjutnya ada figur. Figur itu adalah kelompok nada terkecil atau minimal 2 bunyi yang sudah mengandung unsur karakter bunyi dan karakter waktu. Selanjutnya ada motif. Motif adalah sekelompok nada atau bunyi yang memiliki karakter tertentu dan membawa ide atau kesan tertentu. Pengertian umumnya adalah sekelompok nada atau bunyi yang menjadi penggerak dari sebuah lagu atau rangkaian nada yang telah menjadi tema. Apabila figur telah berperan sebagai tema, maka disebut motif. Selanjutnya ada form. Form adalah kesatuan bentuk musikal yang terdiri atas struktur-struktur dalam musik yang dikenal dengan form of music dan form in music. Yang dimaksud dengan form of music ini adalah bentuk fisik dari karya musik yang dapat dilihat secara fisik dalam partitur. Sedangkan form in music adalah kesatuan bentuk musikal yang ditangkap dari pendengaran. Sering bentuk ini disebut bentuk psikis atau bentuk batin dari suatu karya musik. Selanjutnya ada ornamen.
Ornamen adalah hiasan-hiasan yang diberikan pada suatu bunyi atau kelompok nada atau bunyi yang merupakan hiasan dari suatu nada. Ornamen ini sangat berhubungan dengan style, figur, motif, dan teks, serta status-status nada. Dalam buku-buku analisis musik barat, elemen ornamen ini terkadang dianggap sebagai elemen tambahan. Namun dalam penelitian musik-musik etnik, elemen ornamen mendapat perhatian yang cukup besar, sebab ornamen bagi musik-musik etnik sering bukan sekadar hiasan, tapi juga merupakan elemen penunjuk identitas. Baik identitas pribadi, seniman, identitas massa, maupun identitas wilayah atau daerah, bahkan identitas budayanya apa. Yang terakhir ada modus atau tangga nada. Yang dimaksud dengan tangga nada adalah nada-nada atau susunan nada yang terdiri dari nada terendah hingga nada yang tertinggi, dan disusun secara bertahap, yang membentuk satu kesatuan nada-nada yang digunakan dalam satu komposisi. Biasanya, rangkaian nada-nada ini membawa karakter atau sifat bunyi tertentu. Aspek-aspek elemen musikal yang disebutkan barusan dapat dijadikan sebagai pisau bedah, sekaligus teori untuk mengkaji dan membedah struktur musikal suatu komposisi musik. Yang terakhir di sini ada penyajian. Penyajian kritik musik dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Penyajian secara tulisan disusun seperti urutan penyampaian di atas. Pada awal tulisan tertentu itu perlu kiranya ditambahkan bagian pendahuluan. Dengan demikian, penyajian kritik dalam bentuk tulisan meliputi pendahuluan, deskripsi, analisis, interpretasi, evaluasi. Yang terakhir ada simpulan atau rekomendasinya. Dari materi yang sudah saya ajarkan barusan, coba kalian lihat dan amati video berikut yang berkaitan dengan pertunjukan musik barat.
kalian akan belajar untuk membuat tulisan tentang kritik musik dari video yang telah kalian amati sebelumnya. Sebagai tambahan, saya akan memberikan tugas pengetahuan supaya kalian makin memahami materi di bab 8 ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa minggu depan.